Dorongan untuk mencuri datang dan pergi atau mungkin terjadi dengan intensitas yang lebih besar atau lebih kecil dari waktu ke waktu. Orang dengan kleptomania biasanya mengalami siklus seperti ini. Mereka merasakan peningkatan ketegangan, kecemasan, atau gairah yang mendorong mereka untuk melakukan pencurian. Kali ini kita akan membahas mengenai kleptomania, suatu gangguan kesehatan mental yang langka namun serius, yang dapat menyebabkan banyak masalah emosional pada Anda dan orang yang Anda cintai jika tidak ditangani. Saya akan membagi penjelasan ini ke dalam 2 video. Di video pertama, saya akan membahas mengenai pengertian, karakteristik, siklus, dan faktor risiko dari mereka yang mengalami kleptomania. Sedangkan di video kedua, saya akan membahas mengenai dampak dan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menolong orang-orang dengan masalah ini. Kleptomania adalah salah satu gangguan kontrol impuls. Individu yang mengalaminya tidak mampu menahan dorongan untuk mencuri barang-barang yang biasanya tidak terlalu dibutuhkan dan biasanya bernilai kecil. Dorongan untuk mencuri datang dan pergi atau mungkin terjadi dengan intensitas yang lebih besar atau lebih kecil dari waktu ke waktu. Orang dengan kleptomania biasanya mengalami siklus seperti ini. Mereka merasakan peningkatan ketegangan, kecemasan, atau gairah yang mendorong mereka untuk melakukan pencurian. Pada saat mencuri, mereka merasakan kesenangan, kelegaan, atau kepuasan. Namun selanjutnya mereka merasa sangat bersalah, menyesal, membenci diri sendiri, malu, atau takut ditangkap setelah pencurian. Dorongan mereda hingga siklus berulang kembali. Ada beberapa karakteristik dari kleptomania. Pertama, mereka tidak dapat menahan dorongan. Para kleptomanik mencuri hanya karena mereka tidak mampu menahan dorongan untuk mencuri. Jadi tidak seperti pencuri pada umumnya yang mungkin mengambil barang orang lain untuk keuntungan pribadi, balas dendam, atau karena pemberontakan. Kedua, mereka senang atau puas setelah mencuri. Penderita biasanya merasa cemas dan tegang saat hendak melakukan pencurian. Namun setelah berhasil mencuri, mereka akan merasa senang dan puas, tapi sekaligus merasa bersalah, menyesal, malu, dan takut tertangkap. Ketiga, sering kambuh. Keinginan mencuri mungkin datang dan pergi atau mungkin muncul dengan intensitas yang lebih besar atau lebih kecil sepanjang waktu. Episode kambuh ini bisa terjadi kapan saja. Keempat, episode spontan. Para kleptomanik biasanya mencuri tanpa perencanaan. Mereka masuk ke sebuah toko atau melihat suatu barang di suatu tempat, lalu ada suatu barang yang entah mengapa mereka sangat tergoda untuk mendapatkannya, dan terjadilah. Sedangkan dalam kasus-kasus kriminal, biasanya pelaku menyusun rencana sebelum melakukan pencurian. Kelima, bekerja sendirian. Para kleptomanik biasanya melakukan tindakan tanpa bantuan atau kerjasama dengan orang lain. Keenam, lokasi pencurian. Kebanyakan penderita kleptomania mencuri dari tempat umum seperti toko dan supermarket. Namun beberapa mungkin mencuri dari teman atau kenalan atau di dalam pesta. Ketujuh, nilai barang. Barang curian biasanya tidak memiliki nilai nominal bagi si penderita kleptomania. Jadi tidak mahal dan tidak bermanfaat sebenarnya untuk dia. Orang tersebut sebenarnya mampu membelinya. Ini berbeda dengan para pelaku tindak kriminal yang mencuri barang berharga dan bernilai tinggi. Kedelapan, pemanfaatan barang. Barang curian biasanya disimpan, tidak pernah digunakan. Ada kemungkinan barang-barang itu disumbangkan, diberikan kepada keluarga atau teman, atau bahkan secara diam-diam dikembalikan ke tempat di mana barang itu pernah dicuri. Nah sekarang, siapa saja yang lebih berisiko mengalami kleptomania? Pertama, dari usia dan gender. Kleptomania sering dimulai pada masa remaja atau dewasa muda, tetapi dapat dimulai pada masa dewasa atau yang lebih lambat. Sekitar 2/3 orang dengan kleptomania ini diketahui adalah perempuan. Kedua, riwayat keluarga.
Penderita kleptomania umumnya memiliki kerabat tingkat pertama, maksudnya di sini adalah orang tua atau saudara kandung, dengan kleptomania, gangguan obsesif kompulsif, kecanduan alkohol atau penyalahgunaan zat lainnya. Ketiga, mengalami gangguan mental lainnya. Orang dengan kleptomania sering mengalami gangguan mental lain seperti gangguan bipolar, gangguan kecemasan, gangguan makan, gangguan penggunaan zat, atau gangguan kepribadian. Ada kemungkinan mereka mengalami rasa kehilangan atau terabaikan di masa lalu yang mungkin terpuaskan dengan aktivitas pencurian ini. Ada kemungkinan juga penderita pernah mengalami trauma atau cedera kepala khususnya pada bagian lobus frontalis. Keempat, ada kemungkinan terjadi masalah neurotransmitter otak. Kleptomania mungkin terkait dengan rendahnya tingkat serotonin yang mengatur suasana hati dan emosi sehingga orang berperilaku lebih impulsif. Selanjutnya, mencuri dapat menyebabkan pelepasan dopamin yang menyebabkan perasaan senang dan ketagihan. Satu hal lagi, impuls atau dorongan seseorang diatur oleh sistem opioid otak. Ketidakseimbangan dalam sistem ini bisa membuat individu lebih sulit untuk menahan dorongan. Saya selesai dengan bagian pertama. Sampai jumpa di minggu depan dengan video lanjutannya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.